Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Kuliah Psikoterapi Islam, yang mana dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Iredovani Reza MASI. Nah, di sini kami ingin menyampaikan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Teknik Terapi CBT untuk Mengatasi Homesickness pada Mahasiswa Rantau Angkatan 21 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Mardianti selaku moderator dan juga pemateri kedua. Kemudian ada teman saya Dea Ananda sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Nadia Putri sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, introduction, rindu rumah adalah keadaan depresi yang terjadi pada orang yang sering meninggalkan rumah atau pergi ke lingkungan yang baru atau lingkungan yang asing. Rindu rumah juga dapat diartikan sebagai perasaan individu yang jauh akan dari rumah, akan dari keluarga yang ditandai dengan emosi yang negatif, kepikiran terus-menerus terhadap lingkungan rumah yang ditinggalkan, dan juga munculnya gejala-gejala fisik. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang wajar akibat adanya keluarga, teman, atau lingkungan yang asing. Nah, yang biasa kita sebut dengan homesickness ini mengacu pada keadaan emosi negatif yang disebabkan oleh perpisahan keluarga atau orang yang terdekat, yang ditandai dengan rasa rindu, pemikiran yang kuat terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah air, dan juga disertai dengan kesulitan atau adaptasi dengan lingkungan yang baru. Next. Nah, homesickness ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu kesulitan beradaptasi dengan seseorang yang mengalami homesickness, merasa tidak ada kepuasan terhadap lingkungan atau kehidupan sosial serta interaksi yang terjadi di lingkungan yang baru. Serta dimensi yang kedua yaitu keterikatan dengan rumah atau rasa keterikatan karena kedekatan dengan orang, perasaan nyaman dan mudah kelekatan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah dan lingkungan asal. X. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yasmin pada tahun 2018, di dalam penelitian tersebut telah dirangkum beberapa hasil mengenai faktor yang bisa mempengaruhi homesickness, yang diantara lainnya yaitu tipe kepribadian. Tipe kepribadian adalah seseorang yang mengalami homesickness juga yang didukung oleh struktur kepribadian yang mereka miliki. Seseorang yang menerima sikap atau perilaku pengabdian memiliki perasaan khawatir yang berlebihan dan trauma di masa awal seperti ditinggalkan oleh orang terdekat atau merasa tidak disayangi oleh yang mengalami. Dan yang kedua juga ada attachment. Attachment adalah dalam hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa attachment memiliki pengaruh terhadap homesickness. Seseorang dengan actionation statements rentan mengalami homesickness, sedangkan seseorang dengan secure statement akan dapat mengatasi tekanan di lingkungan yang baru dan mengurangi dampak dari homesickness tersebut. Dan yang ketiga juga nih ada pola asuh. Pola asuh dari orang tua juga dapat mempengaruhi tingkat homesickness pada anak. Dijelaskan bahwa anak yang memiliki pola asuh yang bagus memiliki peranan homesickness lebih rendah dibanding anak yang memiliki pola asuh yang lebih rendah. Baiknya yang keempat juga itu ada coping stress. Coping stress merupakan segala macam usaha dan upaya seseorang baik melalui pikiran, perilaku untuk melengkapi dan mengendalikan serta menyelesaikan tekanan di luar kemampuan seseorang itu tersebut. Dan yang kelima itu ada self efficacy. Pada hasil penelitian Smith tahun 2007 dijelaskan bahwa dari hubungan yang signifikan antara self-healthy dalam homesickness, yang mana seseorang tidak akan mengalami homesickness jika memiliki self-healthy tadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, dan yang di bawah
self-esteem tadi ada juga self-esteem. Self-esteem itu ialah penilaian seseorang yang dilihat dari proses interaksi mereka dengan lingkungan sekitar dan orang lain, serta dilihat juga bagaimana dari mereka merespon lingkungan mereka tersebut. Dan yang di bawahnya lagi itu nomor 7 ada juga pengalaman nih. Pengalaman itu pengalaman terhadap kerinduan masa lampau yang dapat ditimbulkan oleh rasa kerinduan tersebut yang akan datang di waktu kapan saja yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir itu ialah dukungan sosial. Dukungan sosial adalah relasi yang banyak dalam pertemanan serta hubungan yang kuat antar individu dengan hal yang spesifik yang akan bisa mengurangi dampak dari homesickness tersebut dan dapat memperlancar proses adaptasi di tempat yang baru sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitas dan menghindari apa itu homesickness. Next, baiknya setelah ini saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan ini, yang mana metode intervensi atau teknik terapi yang kami gunakan ini adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, CBT ini ialah salah satu treatment yang didasarkan pada formulasi kognitif atau kepercayaan individu dan strategi perilaku yang dapat menjelaskan terbentuknya gangguan. Ini menurut Beck 2011. Nah, dalam konteks ini, mahasiswa rantau adalah sekelompok orang yang mengalami kerinduan karena harus menempuh perjalanan pendidikannya jauh dari orang tua, teman, dan lingkungan yang dikenalnya. Fenomena ini dapat mempengaruhi pekerjaan seorang mahasiswa atau mahasiswi dalam mengerjakan tugas ataupun kegiatan lainnya, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Upaya untuk mengobati kerinduan pada mahasiswa rantau ini, terapi perilaku kognitif telah muncul sebagai alat yang berguna. Nah, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy ini adalah pendekatan terapeutik yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Slide selanjutnya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen. Nah, populasinya itu mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang. Teknik pengambilan sampelnya itu adalah purpose sampling, di mana peneliti secara selektif memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian desain yang kami gunakan ini adalah desain one group pretest post-test design. Slide selanjutnya. Pengukuran hipotesis pertama, manipulasi, kemudian pengukuran lagi atau post-test. Jadi pengaruh dari FB ini atau variabel bebas CBT terhadap variabel terikat homesickness dilihat dari perbedaan antara pretest dan post-test. Nah, menurut Rasko 1975 ini mengungkapkan bahwa ukuran sampel untuk penelitian eksperimen ini adalah antara 10 sampai 20 atau minimum 15 dari setiap kelompok. Nah, maka dari itu kami mengambil 15 responden atau sampel yang mana responden ini yang kami gunakan ini merupakan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan rentang usianya itu kisaran 19 sampai 22 tahun. Metode pengumpulan data yang kami gunakan ini menggunakan skala Likert yang berupa kuesioner dengan skala homesickness sebanyak 20 item. Slide selanjutnya. Nah, jadi kami menggunakan data normal dengan teknik Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana pengujian ini menggunakan sampel kurang dari 50 data. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas data yang diperoleh, nilai pretestnya itu adalah 0,577 dan post-testnya itu 0,68. Ini diralat ya. Jadi data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dikarenakan bernilai lebih dari 0,5 menurut Reza 2017. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Ananda. Kepada Dea, saya persilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Hipotesisnya itu yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. HA-nya itu terdapat peningkatan terhadap homesickness pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, setelah diberikan terapi CBT. Dan HO-nya tidak terdapat peningkatan terhadap homesickness pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, setelah diberikan terapi CBT. Lalu output untuk per sampelnya itu menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan pretest dan posttest. Berdasarkan outputnya itu diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,944 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000, karena nilai signifikasi 0,00 itu lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara variabel. Lalu untuk per sampel t-testnya itu outputnya itu diketahui nilai signifikasinya itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest, yang artinya terapi CBT berpengaruh terhadap homesickness pada mahasiswa. Dari tabel di atas juga memuat informasi bahwa nilai mean paired differences adalah sebesar min 4,00. Nilai ini merupakan selisih antara rata-rata pretest dan posttest atau 47,40 dikurang 51,40, hasilnya itu minus 4,000. Dan selisih perbedaan tersebut antara minus 5,088 sampai dengan 2,912. Oke, inti dari materi kami kali ini itu tuh berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan diperoleh nilai signifikasinya itu sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest, yang artinya terapi CBT berpengaruh terhadap homesickness mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.